Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai servisan printer Epson L360 ya, yang kendalanya seperti ini ya. Kalau misalkan dipakai ngeprint itu keluar kertas putih ya, nggak tampil si tintanya, jadi blank putih ya. Nah seperti ini dipakai fotokopi ya, ini hasilnya nggak keluar tinta ya. Nah, dan sama saya coba pakai komputer ya, cabut langsung ya, mohon maaf dipercepat ya. Dan ini memakai komputer pun juga sama ya, nggak ada tulisan tinta ya, ngeblank putih seperti ini. Nah seperti ini hasilnya blank putih ya. Epson L360 meskipun nggak memakai scanner pun juga bisa pakai ngeprint ya, dengan memakai komputer atau laptop ya. Nah seperti ini ya mesinnya, dalaman Epson L360 ya. Dan biasanya kerusakannya ada di bagian IC port seperti ini ya. Ini pun juga motherboard bekas yang kemarin itu rusak headnya ya, dan yang satu lagi rusak IC powernya ya. Dan kebanyakan kerusakan ngeblank putih ada di bagian F ini ya, sikring ini ya, pusek sikring dan IC port ini kalau ngeblank putih ya. Tapi ada juga yang rusak di bagian head, juga ada di bagian cartridge ya. Kerusakan enggak sama semua ya. Yang ini kendalanya rusak di bagian IC port ya, setelah saya prediksi ya. Dan untuk itu sama saya akan kasih tutorial sama agan-agan semua cara melepas IC power dan memasang IC power. Dan kebetulan saya ini ada IC power bekas ya, dan insyaallah akan sama saya pasang ke sini ya. Dan kita lihat hasilnya nanti ya, setelah penggantian IC power, apakah printer ini bisa normal lagi ya. Dan buat pelepasan IC power kita harus menggunakan solder uap ya, biar mudah pelepasannya ya. Dan jangan lupa harus memakai plug ya, seperti yang video saya tutorialkan ini ya. Dan saya ucapkan banyak beribu-ribuan terima kasih sama agan semua yang pada setia selalu nonton videonya di channel servis elektronik DLL ini ya. Dan kita panaskan dulu IC powernya ya. Sesudah panas meleleh tinggal kita angkat ya, memakai pinset seperti ini ya. Cara pelepasan mudah sekali ya, dengan memakai solder uap dan memakai plug ya. Tinggal sama saya pasangkan IC power yang bekas ini ya. Dan kemarin sama saya ini IC power cabut dari motherboard bekas ya, yang kerusakannya ada di bagian transistornya ya. Dan IC powernya masih bagus, makanya sama saya cabut dan sama saya pasang ke sini ya. Kebetulan pada minggu ini ada 8 unit yang servis printer Epson L360 ya. Mungkin kebanyakan kerusakannya ngeblank putih ya, nggak keluar tinta ya, nggak bisa dipakai ngeprint ya. Mungkin di 2025 ini banyak yang rusak printer ya, dikarenakan printer sekarang mau dipakai buat ngeprint raport dan lain-lain ya, soalnya sekarang kenaikan sekolah ya. Dan semoga saja ini dikerjakannya lancar ya. Untuk itu sama saya ini ada bekas plug ya, sekalian sama saya padatkan di bagian puseknya ya. Di bagian push ini sikring yang berbentuk resistor, itu sikring ya, seperti yang sama saya perlihatkan tadi. Biar sama saya padatkan biar enggak rusak lagi ke IC powernya ya. Biasanya kendala kerusakan itu sikring kurang padat ya. Sudah sama saya barusan padatkan memakai solder uap ya.
Dan alhamdulillah ini ya rapi sekali pemasangannya ya, bisa dilihat sama Agan. Pemasangannya mudah sekali, memasang IC power Epson L360 ya, gampang. Dan ini IC bekas pencabutan tadi dari motherboard ya, ini rusak ya IC powernya, dikarenakan setelah saya analis transistor bagus dan IC powernya yang rusak ya. Nah, itu motherboard yang itu, yang satu lagi itu sudah bagus ya, tinggal pasang transistor akan normal lagi ya, karena kan kemarin sama penggantian IC power kerusakannya ya, dan juga IC motor ya. Dan untuk itu sama saya persingkat ya, dan ini hasilnya alhamdulillah sekarang sudah kelihatan, bisa dipakai ngeprint lagi ya, bisa menulis ya di kertas yang awalnya blank putih ya. Mohon maaf videonya dipotong-potong ya, agar mempersingkat waktu. Tujuannya kita agar mengetahui kerusakannya letaknya di bagian apa ya. Nah ini alhamdulillah sudah bisa dipakai ngeprint ya. Dan setelah itu sama saya bereskan dan rapihkan ya, sama saya akan coba dipakai fotokopi. Yang awalnya ini dipakai fotokopi gak keluar ya, sama saya akan coba sekarang pakai fotokopi dari fotokopian hasil ngeprint yang barusan ya. Nah dan ini alhamdulillah keluar ya, cuman ini kelihatannya tinta hitamnya agak garis-garis ya, mungkin itu tintanya sudah habis ya, belum sama saya kontrol ya. Ini tintanya kelihatannya sudah habis ya, dan saya akan coba pakai ngeprint yang sewarna ya, yaitu tinta barusan ya, habis ya kayaknya. Dan sama saya coba akan print dengan yang berwarna ya. Kalau yang berwarna nggak ada garis-garis berarti betul itu tintanya sudah habis ya, karena kan mungkin terlalu banyak memakai printan yang fotokopi, jadi tinta yang hitam itu cepat habis ya. Dan ini kelihatannya bagus ya, nggak bergaris, berarti itu betul pik ya, tinta habis tinggal diisi. Mungkin pada tutorial kali ini segitu dulu ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala dukungannya ya, dan jangan bosan untuk menonton video di channel servis elektronik dan lain-lain. Juga yang belum subscribe mohon di subscribe, di like dan di share ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu buat agan-agan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.